Hai, ini kisahku. Kisah nyata seorang siswi SMA yang nekat banget jatuh cinta sama gurunya sendiri. Sebuah cerita yang menyeretku ke dalam pusaran gairah terlarang dan skandal memabukan yang bikin jantung deg-degan. Dengerin terus kisah ini ya. Kisah tentang cinta terlarang, air mata, harapan, dan perjuangan yang gak gampang. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan siapin hati kamu ya. Karena ini dia kisah lengkapnya. Aku, Bunga, selalu menganggap sekolah sebagai tempat yang membosankan. Rutinitas yang harus kujalani 5 hari seminggu. Bangun pagi, seragam putih abu-abu, lalu duduk di kursi plastik yang sama, mendengarkan ceramah yang kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kehidupanku di perumahan Gria Asri ini terasa begitu biasa. Sama seperti rumah-rumah lain yang berjejer rapi dengan pagar minimalis dan motor metik di terasnya. Aku memang sedikit manja, terbiasa mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi itu hanya di rumah. Di sekolah, aku berusaha tampil biasa saja. Meski kadang rasa ingin tahuku yang besar membuatku sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan di luar topik. Sampai dia datang, Pak Arya, guru sastra baru kami. Usianya mungkin akhir 20-an. Dengan senyum tipis yang entah kenapa selalu terasa seperti sebuah rahasia yang hanya dia dan aku yang tahu. Rambutnya hitam legam, selalu sedikit berantakan seolah dia baru saja mengacaknya dengan jemari panjangnya. Dan matanya, mata itu selalu memancarkan kilau yang membuatku merasa entah bagaimana istimewa. Tidak seperti guru-guru lain yang rata-rata sudah berumur dan sering mengulang lelucon basi, Pak Arya punya aura yang berbeda. Dia bicara tentang Chairil Anwar seolah Chairil adalah teman lamanya. Dan setiap puisi yang dia bacakan terasa seperti melodi yang menyentuh relung hatiku. Aku seringkali sengaja membalas tatapannya lebih lama, hanya untuk melihat apakah dia akan mengalihkan pandangan lebih dulu. Kelas sastra selalu menjadi jam pelajaran favoritku, bahkan sebelum Pak Arya mengajar. Aku suka puisi, suka merangkai kata, dan suka tenggelam dalam imajinasi. Tapi sejak dia mengambil alih kelas, sastra bukan lagi sekadar pelajaran. Itu menjadi panggung baginya, dan aku, Bunga, penonton paling setia di barisan terdepan. Setiap kali dia masuk kelas, ada debaran aneh di dadaku. Debaran yang bukan karena takut ditanya, melainkan karena sebuah antisipasi yang manis. Aku seringkali pura-pura tidak mengerti sebuah bait puisi hanya agar dia mendekat dan menjelaskan padaku secara personal. Suatu sore setelah jam pelajaran usai, aku masih duduk di bangku, menyelesaikan esai tentang aku, karya Chairil Anwar yang belum rampung. Sengaja ulur waktu, berharap ada keajaiban. Kelas sudah sepi. Hanya ada aku dan suara angin yang berdesir pelan di jendela kaca yang sedikit kotor. Lampu-lampu di koridor sudah mulai dinyalakan, memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Tiba-tiba, sebuah bayangan jatuh di mejaku. Pak Arya, hatiku melonjak. Dia berdiri di sampingku, dengan kemeja putih yang sedikit longgar dan lengan digulung hingga siku memperlihatkan lengannya yang kokoh. Aroma maskulinnya, campuran kopi yang kuat dan sesuatu yang segar seperti sabun mandi langsung memenuhi indraku. Aku bisa merasakan detak jantungku yang mendadak melaju kencang. Belum pulang, Bunga? Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, membuat bulu kuduku meremang. Aku mengangkat kepala, pura-pura tenang tapi dengan senyum yang sedikit genit. Belum, Pak. Esai ini susah sekali. Rasanya otakku mau meledak. Aku sedikit memajukan bibir, bermanja-manja. Dia tersenyum, senyum tipis yang selalu membuatku penasaran. Perlu bantuan? Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah menarik kursi di sampingku dan duduk. Begitu dekat, begitu nyata. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aroma napasnya yang samar, aku sengaja memiringkan sedikit kepalaku, menatapnya dari sudut mata, ingin tahu apa yang ada di balik tatapannya.
Dia mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya menelusuri tulisan tanganku di buku. Jari telunjuknya yang panjang menunjuk salah satu kalimat. Sentuhannya yang tak sengaja pada punggung tanganku saat dia menunjuk terasa seperti sengatan listrik. Aku menahan napas, berharap dia tidak menyadari betapa gemetarnya tanganku atau betapa aku menikmati sentuhan itu. Bagian ini, bisiknya. Suaranya lebih dekat lagi seolah hanya untukku. Bisa lebih kuat jika kamu... Dia menjelaskan. Tapi aku tidak bisa fokus pada kata-katanya. Yang kurasakan hanyalah kedekatannya, kehangatan jari-jarinya yang sesekali menyentuh tanganku saat dia menjelaskan dan tatapan matanya yang sesekali bertemu pandang denganku. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Sebuah percikan, sebuah undangan. Rasa ingin tahuku meluap-luap, ingin tahu lebih jauh tentang apa arti semua ini. Dan seolah semesta berkonspirasi, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Sejak sore di kelas yang sepi itu, setiap jam pelajaran sastra terasa seperti panggung pribadi kami. Aku bisa merasakan tatapan Pak Arya seringkali tertuju padaku, lebih lama dari yang seharusnya. Dan aku selalu membalasnya dengan senyum tipis, sedikit genit yang kuharap bisa menyampaikan semua rasa ingin tahu yang berkecamuk di dadaku. Di kelas, Pak Arya seringkali melontarkan pertanyaan yang seolah hanya ku jawab. Menurut Bunga, apa makna tersembunyi dari bait ini? Tanyanya suatu kali. Matanya menatapku lekat, mengabaikan tangan-tangan lain yang terangkat. Aku akan menjawabnya dengan percaya diri, sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Pak Arya tersenyum, senyum yang hanya untukku. Teman-temanku seperti Rina dan Doni mulai menyadarinya. Cie, Bunga, kesayangan Pak Arya nih, goda Rina suatu hari sepulang sekolah, membuat pipiku merona. Aku hanya tertawa, pura-pura tak peduli. Padahal dalam hati, aku merasa bangga. Interaksi di kelas tidak lagi cukup. Aku mulai mencari cara untuk tak sengaja bertemu dengannya. Suatu siang, setelah bel pulang berbunyi, aku sengaja berjalan lebih lambat, pura-pura mencari buku di perpustakaan. Dan benar saja, di salah satu lorong rak buku yang sepi, aku melihat Pak Arya sedang memilih-milih novel. Pak Arya, sapaku, suaraku sedikit manja. Kok di sini cari buku juga? Dia menoleh, senyumnya langsung mengembang. Oh, Bunga. Iya, lagi cari referensi baru. Kamu sendiri? Aku lagi cari novel, Pak. Tapi bingung mau baca apa, kataku mendekat. Aroma kopi yang selalu melekat padanya kini lebih kuat, membuatku ingin berlama-lama di dekatnya. Aku sengaja menggeser posisi, membuat bahu kami nyaris bersentuhan. Kami mulai mengobrol. Bukan lagi tentang puisi atau esai, tapi tentang film favorit, tempat liburan impian, bahkan tentang betapa membosankannya rutinitas sehari-hari. Ada momen ketika tanganku tak sengaja menyentuh tangannya saat kami sama-sama meraih buku, dan sentuhan itu terasa lebih lama dari sekedar ketidaksengajaan. Jari-jarinya yang hangat seperti mengunci tanganku sesaat sebelum dia menariknya perlahan. Matanya menatapku, ada kilatan yang tak bisa kuartikan, tapi aku tahu, itu bukan kilatan biasa. Kamu punya impian apa, Bunga? Tanyanya suatu sore, saat kami tak sengaja bertemu di warung kopi Pak Kumis, tempat biasa anak sekolah nongkrong. Aku sengaja datang lebih awal, berharap dia juga ada di sana. Dia sedang menyeruput es kopi susunya, sementara aku memegang es teh manisku. Aku menatapnya. Bibirku sedikit mengerucut manja. Impianku banyak, Pak. Salah satunya, ingin tahu semua rahasia yang Bapak simpan. Aku sengaja menekankan kata rahasia, menantangnya. Pak Arya tertawa pelan, suaranya renyah. Rahasia apa, Bunga? Tapi matanya berbicara. Ada sesuatu di sana, semacam undangan untukku menyelami lebih dalam. Aku hanya tersenyum misterius, menatapnya lurus. Dalam hati, aku tahu, perasaan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ada sinyal-sinyal halus dari Pak Arya yang membuat hatiku semakin yakin. Malam-malamku diisi dengan lamunan tentang dia, tentang tatapan matanya, tentang sentuhan-sentuhan kecil yang membuatku merinding. Aku mulai merancangkan pertemuan tak sengaja berikutnya.
Dengan rasa ingin tahu yang membara, ingin tahu sejauh mana permainan ini akan membawa kami. Dan tak butuh waktu lama, permainan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih serius, lebih mendalam, dan jauh lebih berbahaya. Setelah pertemuan di warung kopi Pak Kumis, Pak Arya mulai mengirimku pesan. Awalnya hanya sebatas pertanyaan tentang tugas atau rekomendasi buku. Tapi perlahan, isi pesannya bergeser. Dia mulai menanyakan kabarku, bagaimana hariku di sekolah, atau sekedar mengirimkan kutipan puisi yang dia tahu aku suka. Aku membalasnya dengan cepat, kadang sedikit genit, menyelipkan emoji senyum atau kedipan mata. Ponselku selalu dalam mode senyap, tersembunyi di bawah bantal setiap kali ibu atau ayah lewat. Ada sensasi mendebarkan setiap kali notifikasi pesan darinya muncul, seolah itu adalah kode rahasia yang hanya kami berdua pahami. Interaksi di kelas juga semakin intens. Pak Arya seringkali menahan pandanganku lebih lama, dan aku akan membalasnya dengan senyum tipis seolah kami sedang berbagi lelucon pribadi. Teman-temanku, Rina dan Doni, memang sering menggodaku, tapi mereka tak pernah tahu seberapa jauh permainan ini sebenarnya. Mereka hanya melihat permukaan, bukan arus bawah yang bergejolak di antara kami. Suatu sore, Pak Arya mengirimku pesan, "Bunga, kamu sudah pulang. Ada yang ingin saya diskusikan tentang esai kamu." Aku tahu itu hanya alasan. Esai sudah selesai dan nilainya sudah keluar. Hatiku berdebar kencang. "Belum, Pak. Masih di sekolah." "Di mana?" Balasku, pura-pura polos. "Di perpustakaan saja, di bagian pojok yang sepi. Saya tunggu." Aku langsung melangkah menuju perpustakaan. Suasana sore itu sepi. Hanya ada beberapa siswa yang masih membaca dan penjaga perpustakaan Bu Lastri yang sibuk merapikan buku. Aku menemukan Pak Arya di sudut terjauh, di antara rak-rak buku tua yang jarang dijamah. Dia tersenyum saat melihatku. Senyum ini kali ini terasa lebih hangat, lebih mengundang. "Esai saya ada apa, Pak?" tanyaku, sedikit manja, sambil duduk di kursi kosong di depannya. Aku sengaja membiarkan tas sekolahku sedikit menyenggal kakinya. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatapku lekat, menelusuri wajahku, lalu turun ke bibirku. "Bukan tentang esai, Bunga," bisiknya, suaranya rendah nyaris tak terdengar. "Aku hanya ingin bicara denganmu." Obrolan kami mengalir, jauh dari pelajaran, tentang impiannya yang belum tercapai, tentang kesepian yang kadang ia rasakan, dan tentang bagaimana kehadiranku di kelas seolah membawa warna baru. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali menyentuh lengannya saat dia bercerita, atau mencondongkan tubuhku lebih dekat. Aroma kopi dan sabunnya kini terasa memabukkan. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. Jemarinya yang hangat membelai kulitku, membuatku merinding. Aku menahan napas, mataku terpaku pada matanya. Ada gairah yang membara di sana, gairah yang sama yang kurasakan di dalam diriku. "Bunga?" bisiknya, suaranya serak. Dia mendekatkan wajahnya, perlahan, seolah memberiku waktu untuk mundur. Tapi aku tidak mau mundur. Aku ingin ini. Bibirnya menyentuh bibirku. Lembut pada awalnya, lalu semakin dalam, semakin menuntut. Ciuman itu terasa seperti ledakan kembang api di dalam diriku, memadamkan semua keraguan dan rasa bersalah. Tangannya yang satu merangkul pinggangku, menarikku lebih dekat, sementara tangan yang lain masih membelai pipiku. Aku memejamkan mata, membalas ciumannya dengan seluruh perasaanku. Aroma kopi, aroma sabun, dan aroma diriku sendiri bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang belum pernah kurasakan. Saat kami melepaskan ciuman, napas kami terengah-engah. Matanya menatapku dalam, penuh gairah dan sedikit ketakutan. Aku tahu, batas telah terikis. Permainan ini telah berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih rumit. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada kebahagiaan yang menggebu. Kebahagiaan karena aku tahu dia juga menginginkanku, sama seperti aku menginginkannya.
Kebahagiaan itu sayangnya tak bisa disembunyikan selamanya. Setelah ciuman di perpustakaan, setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku dan Pak Arya semakin berani, semakin sering mencari celah untuk berinteraksi, baik melalui pesan rahasia di ponsel atau tatapan yang berbicara di koridor sekolah. Namun, semakin sering kami melakukannya, semakin banyak mata yang mulai memperhatikan. Di rumah, ibuku yang selalu jeli mulai menyadari ada yang berbeda denganku. Aku sering melamun, senyum-senyum sendiri saat melihat ponsel, atau kadang terlihat gelisah saat Pak Arya disebut-sebut dalam obrolan keluarga. "Bunga, kamu kenapa senyum-senyum sendiri terus? Lagi jatuh cinta ya?" Goda ibu suatu malam saat kami makan malam. Matanya menatapku penuh selidik. Aku hanya bisa tersipu, pura-pura batuk, dan mengalihkan pembicaraan. Ayahku yang lebih cuek mungkin tidak terlalu memperhatikan, tapi tatapan ibu terasa seperti pisau yang mengiris. Aku mulai lebih berhati-hati, menyimpan ponselku di tempat yang lebih aman, dan berusaha tampil senormal mungkin. Di sekolah, bisik-bisik mulai terasa. Rina dan Doni, teman-teman dekatku, memang sering menggodaku tentang Pak Arya. Tapi kini nada godaan mereka sedikit berubah. Ada nada curiga yang samar. "Bunga, kamu sama Pak Arya kok sering banget sih ngobrolnya? Sampai sore gitu kadang," kata Rina suatu hari saat kami sedang jajan di kantin. Doni menambahkan, "Iya, jangan-jangan ada apa-apa nih, guru sama murid loh." Aku hanya tertawa keras, pura-pura menganggapnya lelucon, tapi jantungku berdebar tak karuan. Puncaknya terjadi suatu siang. Aku dan Pak Arya, seperti biasa, mencari celah untuk bertemu. Kali ini kami bersembunyi di balik pohon mangga besar di sudut lapangan belakang sekolah yang jarang dilewati. Tempat itu cukup tersembunyi, dengan semak-semak rimbun yang melindungi kami dari pandangan. Pak Arya sedang memegang tanganku. Jemarinya membelai punggung tanganku dengan lembut saat kami berbicara tentang betapa sulitnya menyembunyikan perasaan ini. "Aku takut, Pak," bisikku, menatap matanya. "Kalau ada yang tahu..." "Shh." Dia menempelkan jari telunjuknya ke bibirku, lalu perlahan menunduk, mendekatkan wajahnya. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di wajahku. Mataku terpejam, menantikan sentuhannya. Bibirnya menyentuh bibirku. Kali ini lebih berani, lebih dalam. Ciuman itu terasa seperti ledakan kembang api di dalam diriku, memadamkan semua keraguan dan rasa bersalah. Tangannya yang satu merangkul pinggangku, menarikku lebih dekat. Sementara tangan yang lain masih membelai pipiku. Aku memejamkan mata, membalas ciumannya dengan seluruh perasaanku. Aroma kopi, aroma sabun, dan aroma diriku sendiri bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang belum pernah kurasakan. Ciuman itu semakin intens membuatku limbung. Ini adalah sensasi yang benar-benar baru bagiku. Sebuah intimitas yang menggetarkan seluruh saraf. Jemari Pak Arya perlahan naik, membelai jahangku, lalu menyehip ke rambutku, menekan kepalaku agar ciuman kami semakin dalam. Aku mengerang pelan, tenggelam dalam pusaran rasa yang memabukkan. Setiap sentuhan, setiap desahan napasnya, terasa seperti candu yang membuatku ingin lebih dan lebih. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku sepenuhnya larut dalam momen itu. Merasakan panas menjalar di sekujur tubuhku. Ini adalah rahasia kami, dan aku ketagihan. Tepat saat bibirnya hampir menyentuh bibirku lagi setelah jeda bernapas, sebuah suara mengagetkan kami. "Pak Arya, Bunga, sedang apa kalian di sini?" Jantungku serasa jatuh ke perut. Mataku terbelalak. Itu Buati, guru BP yang terkenal paling galak dan bermulut ember. Dia berdiri tak jauh dari kami,
Matanya menyipit penuh kecurigaan. Pak Arya langsung menarik tangannya dari tanganku. Wajahnya pucat pasi. Aku juga langsung menjauh, pura-pura merapikan rambut dan buku yang tiba-tiba terasa berat di tanganku. "Oh, Bu Ati." Pak Arya berusaha tersenyum. Suaranya sedikit bergetar. "Ini saya sedang menjelaskan materi tambahan untuk Bunga. Dia masih kurang paham tentang salah satu puisi." Aku mengangguk cepat, ikut berakting. "Iya, Bu. Tadi saya minta tolong Pak Arya untuk dijelaskan lagi." Bu Ati menatap kami bergantian. Tatapannya penuh selidik. Dia tidak langsung percaya. "Oh, begitu. Lain kali kalau bimbingan, di ruang guru saja ya. Jangan di tempat sepi begini. Tidak enak dilihat orang." Nada suaranya dingin dan penuh peringatan. Dia akhirnya berlalu, tapi tatapan curiga itu masih melekat. Aku dan Pak Arya saling menatap. Napas kami masih terengah-engah. Ketakutan akan terbongkar semakin besar, terasa nyata. Permainan ini sudah terlalu jauh, dan bayang-bayang kecurigaan kini mengintai kami di setiap sudut. Kami tahu kami harus lebih berhati-hati, atau semuanya akan hancur. Insiden dengan Bu Ati memang membuat kami ketakutan setengah mati. Tapi anehnya, itu juga seperti mengikat kami lebih erat. Rasa takut yang kami bagi, rahasia yang semakin besar, justru membuat hubungan ini terasa lebih nyata, lebih mendalam. Seperti dua orang yang tersesat di hutan, kami hanya punya satu sama lain untuk berpegangan. Dan aku, Bunga, semakin ketagihan dengan sensasi bahaya yang mendebarkan ini. Pesan-pesan rahasia kami semakin berani. Bukan lagi sekadar kutipan puisi, tapi bisikan rindu yang terselip di antara kalimat-kalimat normatif. Pak Arya akan mengirimiku pesan seperti, "Puisi yang kamu baca tadi pagi, Bunga, rasanya pas sekali dengan perasaanku saat ini. Ada rindu yang tak terucap." Dan aku akan membalasnya dengan genit, "Rindu siapa, Pak? Jangan-jangan rindu muridnya yang paling manis ini ya?" Ada senyum tipis di bibirku setiap kali ponselku bergetar. Kami mulai mencari tempat pertemuan baru, jauh dari mata-mata sekolah. Kafe senja kopi di ujung kota yang biasanya ramai anak kuliahan menjadi pilihan kami. Di sana, di balik meja pojok yang agak remang, kami bisa bicara lebih bebas. Pak Arya akan bercerita tentang masa kecilnya di kampung, tentang impiannya menjadi penulis yang belum kesampaian, dan tentang kesepian yang kadang ia rasakan di tengah keramaian kota ini. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali menyentuh tangannya di bawah meja, merasakan kehangatan yang menjalar. Suatu sore, hujan turun deras di luar kafe. Suasana menjadi lebih intim. Pak Arya meraih tanganku di atas meja. Jemarinya membelai punggung tanganku lembut. Matanya menatapku dalam, memancarkan sesuatu yang tak bisa kuartikan. "Bunga," bisiknya suaranya serak. "Kamu tahu, kamu itu seperti hujan ini. Datang tiba-tiba, tapi langsung membasahi dan menyejukkan." Aku tersipu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku membalas tatapannya. "Bapak juga, seperti pelangi setelah hujan, indah dan membuatku ingin melihatnya terus." Dia tersenyum, lalu perlahan mendekatkan wajahnya. Di bawah meja, kakinya menyentuh kakiku, dan sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Bibirnya menyentuh keningku, lalu turun ke kelopak mata, pipi, dan akhirnya bibirku. Ciuman itu lembut, penuh kehangatan, dan terasa seperti janji. Di tengah riuhnya suara hujan dan alunan musik kafe, dunia kami terasa berhenti. Aku memejamkan mata, merasakan setiap sentuhan, setiap desah napasnya yang hangat. Ini adalah keintiman yang membuatku merasa hidup, merasa diinginkan, dan aku tahu aku tidak bisa melepaskannya. Hujan di luar semakin lebat, seolah alam mendukung keberanian kami. Setelah ciuman itu, kami saling pandang. Napas kami masih terengah. Ada gairah yang tak terbendung di mata Pak Arya, dan aku tahu gairah itu juga membakar diriku. "Bagaimana kalau kita lanjutkan di tempat yang lebih tenang, Bunga?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Aku tahu maksudnya. Kontrakannya. Sebuah tempat yang selama ini hanya ada dalam bayanganku. Tanpa banget bicara, aku mengangguk. Kami bergegas keluar kafe, menembus hujan yang mengguyur. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena antisipasi.
Kami naik motor Pak Arya, menembus jalanan yang licin. Aku memeluk pinggangnya erat, merasakan kehangatan punggungnya di balik seragam basahku. Kontrakan Pak Arya tidak jauh dari kafe, sebuah rumah petak sederhana di gang sempit yang khas perumahan kelas menengah. Lampunya temaram, sepi. Begitu pintu terbuka, aroma buku dan kopi yang familiar langsung menyambutku. Dia menutup pintu dan kami berdiri di ruang tamu kecil, basah kuyup dengan napas terengah-engah. Pak Arya menatapku, matanya memancarkan gairah yang tak lagi tertahan. Dia melangkah mendekat, perlahan, dan aku tidak mundur. Tangannya menyentuh pipiku, membelai lembut, lalu turun ke bahuku, menarikku mendekat. Bibirnya kembali menemukan bibirku. Kali ini lebih menuntut, lebih mendalam. Aku membalasnya dengan seluruh hasrat yang membara. Jemariku mengeremas kemejanya yang basah, merasakan otot-otot di bawahnya. Dia mengangkatku dan kakiku otomatis melingkar pinggangnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, beradu dengan detak jantungku. Dia membawaku ke sebuah kamar yang hanya diterangi lampu tidur kecil. Aroma maskulinnya memenuhi seluruh ruangan. Dia menurunkan aku perlahan di tepi ranjang, lalu mencondongkan tubuhnya di atasku. Matanya menatapku dalam, penuh hasrat, namun juga ada kelembutan yang membuatku merasa aman. "Bunga," bisiknya, suaranya serak, sebelum kembali menciumku. Ciuman itu semakin panas, semakin memabukkan. Tangannya menjelajahi punggungku, lalu naik ke rambutku, menekan kepalaku agar ciuman kami semakin dalam. Aku mengerang pelan, merasakan sensasi baru yang mengalir di sekujur tubuhku. Ini adalah keintiman yang membuatku merasa benar-benar hidup, merasa diinginkan, dan tak berdaya di hadapannya. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku sepenuhnya larut dalam pusaran rasa yang memabukkan. Aku tahu, aku telah melangkah terlalu jauh, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku ketagihan. Namun, di balik semua kebahagiaan curian itu, bayang-bayang kecurigaan semakin nyata. Ibu mulai sering mengomentari perubahan penampilanku. "Bunga, kok kamu sekarang suka pakai parfum yang wangi banget? Mau kemana sih tiap sore?" Tanyanya suatu kali saat aku bersiap pergi. Ponselku juga sering menjadi sasaran inspeksi mendadak. Aku harus ekstra berhati-hati, menghapus riwayat chat dan menyembunyikan ponselku di tempat-tempat tak terduga. Di sekolah, aku mulai merasa tertekan. Konsentrasiku di pelajaran menurun drastis. Esai yang dulu mudah kurangkai, kini terasa berat. Aku sering melamun di kelas membayangkan pertemuan berikutnya dengan Pak Arya. Hubunganku dengan Rina dan Doni juga sedikit renggang. Mereka mulai merasa aku menyembunyikan sesuatu, dan aku tidak bisa berbagi rahasia ini dengan siapapun. Aku merasa sendirian di tengah labirin rahasia yang aku bangun sendiri. Namun aku tidak bisa berhenti. Rasa ketagihan ini terlalu kuat. Suatu hari, aku melihat Pak Arya berbicara serius dengan Pak Budi, kepala sekolah. Wajah Pak Arya terlihat tegang, dan sesekali ia melirik ke arahku. Aku tahu, tekanan itu juga menghampirinya. Kami berdua terjebak dalam jaring yang semakin rumit. Dan aku tidak tahu apakah kami bisa keluar dari labirin ini tanpa terluka. Sensasi yang kurasakan di kontrakan Pak Arya malam itu masih membekas. Membuatku terus-menerus ingin kembali, ingin merasakan lagi keintiman yang memabukkan itu. Namun, di balik semua euforia yang membuai, ada bayangan gelap yang semakin nyata. Bayangan konsekuensi dari permainan berbahaya yang kami jalani. Beberapa hari setelah malam di kontrakan itu, Pak Arya mulai terlihat berbeda. Di kelas, tatapannya padaku masih ada, tapi kini ada kerutan samar di dahinya. Seolah beban berat sedang menimpanya. Pesan-pesan kami tidak lagi seberani dulu. Dia lebih sering membalas singkat, atau kadang tidak langsung membalas. Aku merasa cemas. Takut dia mulai menarik diri. Suatu sore, aku sengaja menunggunya di parkiran sekolah setelah semua murid pulang. "Pak Arya, ada apa?" Tanyaku sedikit manja, mencoba meraih tangannya. Dia menepis tanganku perlahan. Matanya menatap sekeliling dengan gelisah. "Bunga, jangan begini, ini di sekolah." Suaranya terdengar lelah. Hatiku mencelos. "Bapak kenapa? Bapak menyesal?" Tanyaku sedikit bergetar. Pak Arya menghela napas panjang. "Bukan begitu, Bunga. Saya hanya... Ini terlalu beresiko. Karir saya, masa depan saya.
Dan kamu masih sekolah, Bunga. Ada nada keputusasaan dalam suaranya yang membuatku marah sekaligus takut. Jadi Bapak mau berhenti setelah sejauh ini? Aku tidak bisa menyembunyikan kekecewaanku. Air mataku mulai menggenang. Bapak pikir aku tidak takut. Aku juga takut, Pak. Tapi aku mencintai Bapak. Dia memejamkan mata sesaat. Bunga, ini bukan tentang cinta saja. Ini tentang kenyataan. Kita tidak bisa terus begini. Pertengkaran kecil itu terasa seperti tamparan. Ini adalah kali pertama kami berkonflik. Dan rasanya sakit sekali. Aku berlari pulang dengan air mata berlinang, merasa dikhianati dan sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ponselku sunyi, tanpa pesan darinya. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa lebih mencekam. Bisik-bisik tentang Pak Arya dan seorang siswi semakin santar terdengar. Aku mencoba mengabaikannya, tapi sulit. Rina dan Doni mulai menjaga jarak. Tatapan mereka padaku penuh pertanyaan yang tak terungkap. Puncaknya terjadi saat jam istirahat. Aku sedang duduk di bangku taman sekolah, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak terkenal. Aku membukanya, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto. Foto kami. Aku dan Pak Arya dikontrakan dari sudut yang tidak mungkin diambil orang lain selain dari luar jendela. Meskipun tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengenali kami berdua. Dan ada tulisan di bawahnya. Guru dan murid, skandal di sekolah, tunggu saja kejutannya. Tanganku gemetar. Siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang tahu? Aku langsung mencari Pak Arya. Aku menemukannya di ruang guru, sedang berbicara dengan Pak Budi dan Bu Wati. Wajahnya terlihat sangat tegang. Aku memberanikan diri mendekat, pura-pura ada keperluan. Saat Pak Arya menoleh, aku mengangkat ponselku sedikit, menunjukkan layar pesan itu padanya. Matanya langsung membelalak, wajahnya semakin pucat pasih. Dia mengangguk samar, memberi isyarat agar aku pergi. Aku berlari ke toilet. Air mataku tumpah ruah. Foto itu berarti ada yang tahu, ada yang mengawasi kami. Rahasia kami tidak lagi aman. Jaring yang kami rajut kini terasa seperti jerat yang mencekik. Aku tahu badai besar akan datang, dan aku tidak tahu apakah kami berdua bisa selamat dari kehancuran ini. Dan benar saja, badai itu datang lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Foto di ponselku itu ternyata bukan hanya ancaman, melainkan awal dari kehancuran yang nyata. Keesokan paginya suasana di sekolah sudah seperti neraka. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras, dan tatapan-tatapan siswa lain padaku terasa seperti ribuan jarum yang menusuk. Aku mendengar nama Pak Arya dan namaku disebut-sebut di setiap sudut. Rima dan Doni teman-temanku menatapku dengan campuran kaget dan jijik. Mereka tidak lagi menggodaku, tapi menghindariku. Aku tahu foto itu sudah menyebar. Entah siapa yang menyebarkannya, mungkin dari grup chat kelas atau bahkan dari Bu Wati yang bermulut ember. Belum sempat aku mencerna semua itu, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada ibu dan ayah, duduk kaku dengan wajah merah padam. Di samping mereka, ada Pak Budi kepala sekolah dan Bu Wati yang menatap aku dengan tatapan menghakimi. Jantungku berdebar kencang, lututku lemas. "Bunga, jelaskan ini," teriak ibu. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Dia melemparkan ponselnya ke meja, menunjukkan foto yang sama persis dengan yang kuterima kemarin. Foto aku dan Pak Arya dikontrakan. Dunia serasa runtuh. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku langsung tumpah. Ayah yang biasanya tenang, kini menatapku dengan kekecewaan yang mendalam. "Apa yang sudah kamu lakukan, Bunga? Apa ini pantas untuk anak perempuan baik-baik seperti kamu?" Aku hanya bisa menangis. Tidak tahu harus membela diri bagaimana. Aku merasa malu, hancur, dan ketakutan. Ibu mendekat, menarik tanganku, dan membawaku keluar ruangan.
meninggalkan ayah berhadapan dengan Pak Budi dan Bu Wati. Sepanjang perjalanan pulang, ibu terus menangis memarahiku. Dan aku hanya bisa diam, merasakan setiap kata-katanya menancap di hatiku. Sementara itu, Pak Arya juga menghadapi badainya sendiri. Aku mendengar dari bisik-bisik di sekolah bahwa ia dipanggil oleh komite disiplin sekolah. Tuduhan melakukan perbuatan tidak senonoh dengan murid menggantung di udara. Karirnya sebagai guru yang sangat ia cintai, kini di ujung tanduk. Reputasinya hancur. Aku tahu, ini semua karena aku. Beberapa hari berikutnya, aku tidak masuk sekolah. Ibu melarangku, dan aku juga tidak punya keberanian untuk kembali. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ponselku terus bergetar dengan pesan-pesan dari teman-teman yang menghakimiku atau dari nomor tak dikenal yang mengirimkan kata-kata kotor. Aku merasa sendirian, terpuruk dalam jurang kehancuran yang kubuat sendiri. Suatu sore, saat aku sedang duduk melamun di kamar, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Arya. Bunga, saya tahu ini berat. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Mereka meminta saya untuk mengundurkan diri. Mungkin saya akan pindah dari kota ini. Hatiku serasa diremas. Aku langsung menelponnya, tapi dia tidak mengangkat. Aku mengirim pesan berulang kali, memintanya untuk bertemu. Akhirnya, dia membalas. Nanti malam di Taman Kota, jam 8. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Malam itu, hujan gerimis. Aku datang ke Taman Kota dengan perasaan campur aduk. Pak Arya sudah menungguku di bangku yang basah. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. Dia tidak lagi memancarkan aura karismatik yang dulu memikatku. Dia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Bunga, suaranya serak. Saya minta maaf. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Mereka meminta saya untuk mengundurkan diri. Mungkin saya akan pindah dari kota ini. Hatiku serasa diremas. Aku langsung menelponnya, tapi dia tidak mengangkat. Aku mengirim pesan berulang kali, memintanya untuk bertemu. Akhirnya dia membalas. Nanti malam di Taman Kota, jam 8. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Malam itu hujan gerimis. Aku datang ke Taman Kota dengan perasaan campur aduk. Pak Arya sudah menungguku di bangku yang basah. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. Dia tidak lagi memancarkan aura karismatik yang dulu memikatku. Dia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Bunga, suaranya serak. Saya minta maaf. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Mereka meminta saya untuk mengundurkan diri. Mungkin saya akan pindah dari kota ini. Air mataku kembali tumpah. Tapi Pak, aku mencintai Bapak. Kita bisa hadapi ini bersama. Dia menggelengkan kepala, lalu meraih tanganku, membelainya lembut. Sentuhan terakhir yang terasa begitu menyakitkan. Tidak, Bunga. Kamu harus fokus pada sekolahmu. Lupakan saya. Anggap saja ini sebuah kesalahan. Aku menggelengkan kepala. Tidak percaya. Tidak, ini bukan kesalahan. Ini cinta. Cinta yang salah, Bunga. Bisiknya matanya berkaca-kaca. Saya harus pergi. Demi kamu. Demi saya. Dia berdiri, menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh penyesalan dan cinta yang terlarang. Lalu, dia berbalik dan berjalan pergi menghilang di balik kegelapan malam dan rintik hujan. Aku hanya bisa duduk di sana, terpaku, merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Dunia yang selama ini kubangun bersamanya kini runtuh total. Aku kehilangan segalanya. Malam itu, di bawah rintik hujan yang tak henti, adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku pulang dengan langkah gontai, tubuhku terasa kosong, jiwaku remuk redam. Di rumah, suasana terasa dingin dan asing. Ibu tidak lagi memarahiku, tapi tatapan matanya yang penuh kekecewaan jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ayah hanya diam, sesekali menghela nafas berat. Aku merasa seperti aib bagi keluarga kecil kami di perumahan yang tenang ini. Kamarku, yang dulu menjadi tempat pelarianku, kini terasa seperti penjara. Aku mengurung diri, menolak makan, menolak bicara. Ponselku kumatikan, tak sanggup lagi membaca pesan-pesan menghakimi dari teman-teman atau orang-orang tak dikenal. Setiap detik terasa seperti siksaan. Bayangan Pak Arya, senyumnya,
tatapannya, sentuhannya yang memabukkan, terus berkelebat di benakku. Aku merindukannya sampai rasanya sesak di dada. Merindukan bisikannya, merindukan keintiman yang baru saja kutemukan, dan kini direnggut paksa. Perpisahan itu terasa seperti amputasi, memisahkan bagian dari diriku yang paling berharga. "Bunga, sampai kapan kamu begini?" Suara ibu terdengar lembut suatu pagi saat ia membawakan bubur ke kamarku. "Kamu harus makan, Nak. Kamu harus sekolah." Aku hanya menggelengkan kepala. Air mata kembali menggenang. "Aku tidak mau sekolah, Bu. Aku malu." Ibu duduk di tepi ranjang, membelai rambutku. "Ibu tahu kamu malu. Tapi hidup harus terus berjalan, Nak. Kamu harus kuat." Kata-kata itu terasa hambar. Aku merasa terlalu lemah untuk kuat. Dunia yang dulu penuh warna, kini hanya hitam putih. Aku kehilangan arah. Masa depanku, yang dulu kuimpikan akan indah bersamanya, kini hancur lebur. Aku tidak tahu harus menjadi apa atau kemana harus melangkah. Beberapa minggu berlalu dalam kegelapan. Aku hidup seperti zombie tanpa semangat. Rina dan Doni sempat mencoba menghubungiku, tapi aku tidak pernah membalas. Aku merasa tidak pantas lagi berteman dengan mereka. Aku adalah bunga yang berbeda, bunga yang telah melakukan kesalahan besar. Suatu malam, saat Ibu Sri dan Ayah Budi sudah tidur, aku membuka ponselku. Ada banyak pesan yang belum terbaca, tapi aku hanya mencari satu nama, Arya. Tidak ada pesan baru darinya. Hanya pesan terakhirnya di taman kota yang berbunyi, "Saya harus pergi. Demi kamu, demi saya." Aku menatap layar ponselku, air mataku menetes membasahi bantal. Aku tahu dia benar. Dia harus pergi, dan aku juga harus menghadapi konsekuensinya. Namun, di antara semua kepedihan itu, ada secerah harapan yang samar. Sebuah janji tak terucap yang kurasakan saat mata kami bertemu untuk terakhir kalinya. Bahwa suatu hari nanti, mungkin jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi dalam keadaan yang berbeda. Titik terendah ini memang menyakitkan, tapi entah bagaimana, dari dasar jurang kehancuran itu muncul sebuah kekuatan kecil, kekuatan untuk bangkit, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa melewati ini. Aku harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Aku harus berjuang demi diriku sendiri. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai menarik diriku dari kegelapan. Ibu Sri dan Ayah Budi, meskipun masih menyimpan luka, tak henti memberikan dukungan. Mereka tidak lagi memarahiku, melainkan membimbingku. Mereka menyarankanku untuk pindah sekolah ke SMA swasta di kota sebelah, agar aku bisa memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghakimi. Itu adalah pilihan yang berat, meninggalkan semua yang kukenal, tapi aku tahu itu adalah satu-satunya jalan. Di sekolah baru, aku bertekad untuk berubah. Aku fokus sepenuhnya pada pelajaran, menyalurkan semua energi dan emosi yang dulu tercurah pada Pak Arya menjadi ambisi akademik. Aku mulai aktif di klub sastra lagi, menulis puisi dan cerpen, tapi kali ini kata-kataku lebih matang, lebih dalam, mencerminkan perjalanan pahit yang telah kulalui. Aku juga belajar untuk lebih selektif dalam memilih teman, mencari mereka yang tulus dan tidak menghakimi. Rina dan Doni yang sempat menjauh, perlahan kembali menghubungiku, dan kami memperbaiki hubungan kami, meskipun rahasia itu tetap menjadi milikku sendiri. Aku tumbuh, bukan lagi bunga yang manja dan genit, melainkan bunga yang lebih dewasa, mandiri dan kuat. Tahun-tahun berlalu, aku berhasil masuk Universitas Negeri Impianku, mengambil jurusan Sastur Indonesia. Aku menyelesaikan kuliah dengan predikat cum laude, lalu mendapatkan pekerjaan di sebuah penerbitan buku di Jakarta. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil, hasil jeripayahku sendiri. Hidupku kini stabil, tenang, dan penuh makna. Aku tidak lagi mencari sensasi, melainkan kedamaian. Bayangan Pak Arya memang masih sesekali muncul, seperti melodi lama yang tiba-tiba terputar. Tapi kini tidak lagi menyakitkan, hanya ada rasa nostalgia dan pelajaran berharga. Suatu sore di sebuah pameran buku tahunan di Jakarta, aku sedang meninjau stan penerbitan lain. Di tengah keramaian, mataku tak sengaja menangkap sosok yang familiar,
Jantungku berdesir, rambut hitam legam yang sedikit berantakan, postur tubuh yang tegak, dan senyum tipis yang dulu selalu membuatku penasaran. Pak Arya, dia terlihat lebih dewasa dengan sedikit uban di pelipisnya, tapi auranya masih sama memikatnya. Dia sedang berbicara dengan seorang penulis, tampak sangat berwibawa. Dia menoleh dan mata kami bertemu. Ada jeda sesaat seolah waktu berhenti. Matanya membelalak kaget, lalu senyumnya mengembang. Senyum yang kali ini jauh lebih tulus dan lega. Dia melangkah mendekat, dan aku merasakan panas menjalar di pipiku. Bunga, suaranya serak seperti dulu, kini terdengar lebih matang. Pak Arya, balasku, suaraku sedikit bergetar. Kami berdiri berhadapan, canggung namun penuh kerinduan. Kamu sudah besar sekali, katanya matanya menelusuri penampilanku dari atas ke bawah. Cantik, aku tersipu. Bapak juga terlihat baik. Kami akhirnya duduk di sebuah kafe di sudut pameran. Obrolan mengalir tentang perjalanan hidup masing-masing setelah perpisahan yang menyakitkan itu. Pak Arya bercerita bahwa ia sempat mengajar di luar kota, lalu kini fokus menulis dan menjadi editor lepas. Ia juga mengakui penyesalannya atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku menceritakan perjuanganku, bagaimana aku bangkit, dan impianku yang kini telah tercapai. Ada keintiman yang berbeda di antara kami sekarang, bukan lagi keintiman terlarang yang dibayangi rasa takut, melainkan keintiman dua jiwa yang telah dewasa, yang pernah berbagi luka, dan kini bertemu kembali di titik yang berbeda. Tangannya meraih tanganku di atas meja, bukan lagi sentuhan curian, melainkan genggaman yang mantap dan penuh makna. Bunga, bisiknya, matanya menatapku dalam. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi, seperti ini. Aku tersenyum, air mata harum menggenang. Aku juga, Pak Arya, aku juga. Di tengah riuhnya pameran buku, di antara ribuan cerita yang tertulis, kisah kami akhirnya menemukan babak barunya. Sebuah babak yang dimulai dengan perjuangan, air mata, namun berakhir dengan harapan dan cinta yang kini bisa kami genggam erat, tanpa rasa takut. Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada cinta kami. Kali ini secara legal, terbuka, dan dewasa. Babak baru dalam hidupku dan juga hidup Pak Arya telah dimulai. Kami tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang, tidak lagi takut pada tatapan menghakimi. Cinta yang dulu terlarang kini menemukan jalannya, tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan matang. Beberapa tahun kemudian, aku dan Mas Arya, ya, aku kini memanggilnya Mas Arya, bukan lagi Pak Arya. Kami telah membangun rumah tangga kecil kami sendiri di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah minimalis yang hangat, dengan rak buku penuh puisi dan aroma kopi yang selalu mengepul. Arya kembali mengajar, bukan di sekolah menengah, melainkan di sebuah komunitas literasi, menyalurkan kecintaannya pada sastra dengan cara yang lebih bebas dan tanpa batasan. Sementara aku terus berkarya di dunia penerbitan, sesekali menulis cerpen dan puisi yang terinspirasi dari perjalanan hidupku. Aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa cinta memang bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan dengan cara yang salah. Tapi cinta sejati juga butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh perjuangan untuk bisa berdiri tegak di bawah cahaya. Aku belajar tentang konsekuensi dari setiap pilihan, tentang pentingnya bangkit dari keterpurukan, dan tentang kekuatan diri untuk melangkah maju, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Ibu dan ayah yang dulu sangat terpukul, perlahan menerima dan kini menyayangi Arya sebagai menantu mereka. Mereka melihat bagaimana kami berdua telah berubah, bagaimana kami saling mendukung, dan bagaimana cinta kami kini jauh lebih dewasa. Kisah kami mungkin tidak biasa, penuh liku dan drama, tapi di setiap babnya ada pelajaran berharga yang tersembunyi, bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses pendewasaan, bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya, asalkan kita berani menghadapi badai dan bersabar menunggu waktu yang tepat. Kini, setiap pagi, saat aku terbangun di samping Arya dan merasakan hangatnya tangannya menggenggam tanganku,
Aku tahu, ini adalah akhir yang bahagia. Bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan, cinta, dan kedamaian. Aku, Bunga, telah menemukan pelangi setelah badai, dan aku bersyukur untuk setiap rintik hujan yang pernah membasahiku.